Kemurahan, kasih, dan kebaikan Tuhan selalu nyata dalam hidup kita. Mari selalu bersyukur dan berterima kasih hanya kepadanya. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Minggu tanggal 16 Juli tahun 2023. Kebenaran firman-Nya kita akan baca. Marilah kita satu dalam doa. Mari berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami rindu untuk selalu memahami kehendak dan firman-Mu dalam hidup kami. Biarlah Engkau selalu menolong kami dan Engkau Roh Kudus memampukan kami untuk membaca dan memahami kehendak-Mu. Teruslah bekerja dalam diri kami. Kami menyambut firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara, kita akan membaca Yesaya 44 ayat 1-5. Tuhan satu-satunya Allah. Tetapi sekarang, dengarlah hai Yakub, hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut hai hambaku Yakub, dan hai Yesyurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, "Aku kepunyaan Tuhan." Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Demikian firman-Nya. Amin. Tema kita, saudara, kepunyaan Tuhan. Seorang anak kecil lebih percaya kepada orang tuanya sendiri daripada orang lain. Karena anak sendiri meyakini dan mengalami langsung bagaimana orang tuanya selalu melindunginya dari berbagai ancaman. Ketika anak merasa takut dan terancam, ia akan segera lari ke dalam pelukan ayah atau ibunya, sehingga ia merasa aman, lepas dari ketakutan dan kekhawatirannya. Pembacaan kita hari ini dari Yesaya 44 ayat 1-5 menekankan tentang jaminan dari Allah bagi umatnya. Allah menegaskan supaya mereka atau umatnya jangan takut, karena mereka adalah orang-orang yang telah dipilih Allah, bahkan yang menjadikan dan membentuk mereka. Mereka diberi gelar Yesyurun, yang secara harfiah berarti yang jujur dan tulus hati, atau orang yang menaati hukum dan menegakkan keadilan. Tuhan berjanji untuk memelihara umatnya dengan menggunakan kata-kata air sungai, rohku dan berkatku ke atas anak cucumu. Sama seperti air dan sungai membawa kehidupan pada tanah, maka pencurahan roh Tuhan ke atas keturunan umat itu akan membawa berkat dan kehidupan. Sebab itu ada di antara mereka akan berkata, "Aku kepunyaan Tuhan," dan yang lain menyebut dirinya dengan nama Yakub atau menggelari dirinya dengan nama Israel. Kita, saudara, adalah kepunyaan Tuhan yang telah dipilih Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus. Kita tidak perlu takut dalam menjalani kehidupan ini, karena yakin bahwa Ia yang telah memanggil dan memilih kita sebagai milik kepunyaannya akan terus mencurahkan roh-Nya dan berkat-berkat-Nya bagi kita, bahkan kepada keturunan kita. Yang dituntut dari kita saat ini adalah konsisten menjalani kehidupan
yang berpadanan dengan status sebagai kepunyaan Tuhan. Marilah kita terus konsisten, hiduplah sebagai orang-orang kepunyaan Tuhan, milik Tuhan, dengan melakukan kehendak-Nya di dalam hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat dan kasih-Mu selalu nyata bagi kami. Terima kasih kami memahami firman-Mu bahwa kami adalah kepunyaan-Mu. Biarlah kami hidup konsisten dengan mengikuti kehendak Tuhan. Jadikan firman-Mu ini sebagai pedoman dalam seluruh kehidupan kami. Ya Tuhan, Engkau berkati keluarga kami. Lindungi dan sayangi anak-anak kami, biar mereka menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang selalu menjalani hidup ini sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Berkati pekerjaan, berkati kehidupan kami, agar damai sejahtera-Mu ada dalam keluarga kami. Saudara-saudara kami dengan berbagai pergumulannya, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan dan kuatkan. Kami dengan berbagai beban-beban hidup, Tuhan mampukan kami melewatinya. Dan juga berikan sukacita dikala kami merasakan dan menikmati kemurahan-Mu. Ampuni juga untuk setiap hal yang kami lakukan yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Berkati para pelayan-Mu, biar mereka melayani Tuhan dengan penuh kasih. Berkati juga Tuhan bangsa dan negara kami, biar pemerintah kami menciptakan suasana kondusif. Berkatilah para orang tua kami dalam usia indah, biar mereka sehat bahagia di dalam Tuhan. Dan berkati saudara-saudara kami yang terus mendengarkan renungan harian ini. Tuhan jamah hidup mereka, Tuhan terus memberikan kuasa dan kasih-Mu, mujizat-Mu, agar semua saudara-saudara kami akan terus mengagungkan nama Tuhan. Tuntunlah kami selalu Tuhan. Kami percayakan hidup kami dalam kuasa-Mu. Di dalam Engkau-lah kami memperoleh kedamaian dan kebahagiaan. Kami bawa semua doa ini dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tuhan Yesus memberkati.